Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa lagi dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Baik, mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau pagi yang indah ini kembali kami boleh berada di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas perlindungan, bahkan penyertaan Tuhan sepanjang malam, di mana Tuhan sudah jaga, pelihara, lindungi kami seperti menjaga biji matamu. Kami boleh menikmati petiduran yang nyenyak. Teristimewa pagi yang indah ini, kami boleh kembali Engkau bangunkan dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus kami akan memulaikan renungan ini. Kami mohon Roh Kudus tolong kami agar kami dapat menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan yang indah ini. Terima kasih Bapak. Di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita bertemu kembali dan akan melanjutkan renungan kita di pagi yang indah ini, masih dengan judul atau tema yang sama, yaitu utusan Tuhan. Ya. Nah, kita akan lanjutkan, kita akan membaca nas kita di pagi ini melalui ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 dari Matius pasal yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak." Waduh, luar biasa ya. Berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Ayat 9. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, "Abraham adalah bapa kami." Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ayat yang ke-10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudaraku, dari pembacaan ini saya akan memberikan subtema, ya, berani menempelak dosa. Ya. Jadi seorang utusan Tuhan itu, perhatikan, harus berani menempelak dosa. Perhatikan ayat yang ke-7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang, bukan cuma satu atau dua atau sedikit orang, tetapi di sini dikatakan tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak." Saudaraku yang kekasih, ya, seorang utusan Tuhan itu harus bisa mengetahui kondisi jemaat, kondisi audiens orang yang mendengarkan kebenaran firman Allah. Saudaraku, biasanya saat-saat ini, ya, jika seorang hamba Tuhan, utusan Tuhan mengadakan KKR atau katakanlah ibadah, wah, biasanya orang yang datang cuma 10-20 orang di tempat ibadah. Tahu-tahu membludak sampai 100%, 40-50 jemaat. Saudara, begitu senangnya hamba Tuhan melihat jemaat banyak datang. Tetapi harus membaptis ketika dia sedang menyampaikan khotbahnya, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Apa yang terjadi? Orang Farisi dan ahli Taurat ada juga datang, tetapi dia menempelak mereka bahwa mereka adalah keturunan ular beludak. Artinya apa? Siapa sebenarnya identitas daripada ahli Taurat dan orang Farisi? Ya. Orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah, ya, sebagaimana yang Yesus katakan Matius 24 ayat 13. Ya. Matius 4 ayat yang ke-13. Ya. Matius 23 ayat yang ke-13, sorry, ya. Kita kira Matius 23 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan, Yesus sendiri yang katakan, saudara, ya. Ya. Ayat 13 dari Matius 24, demikian bunyi firman Tuhan. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang
orang munafik. Saudaraku, ada banyak orang datang di tempat ibadah. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang munafik. Mereka datang hanya untuk mengenakan kuping, dalam artian sepertinya mereka sungguh-sungguh, tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang munafik. Apa kemunafikan dari ahli Taurat, orang Farisi? Kita baca ayat 1 sampai ayat 2. Dari Matius 24 ini, 23 ini Ayat 1 dan ayat yang kedua. Matius 23 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ayat yang ketiga, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena apa? Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ada banyak, bukan hanya jemaat Tuhan, ada utusan Tuhan, sehubungan dengan kondisi dan keadaan, dia tidak lagi menjadi pelaku firman, sekedar menjadi pelaku firman, tapi tidak menjadi pelaku firman. Ini ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Ada di setiap jemaat itu, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Saya bukan memastikan karena saya maha tahu, tapi nggak mungkin kalau nggak ada, saudara, pasti ada. Tapi berusahalah ketika saudara mendengarkan renungan ini, saudara berubah, bukan lagi ahli Taurat, orang Farisi, tapi menjadi pelaku firman. Mereka hanya mendengarkan firman, tapi mereka tidak mengajarkannya. Mereka mengajarkan tapi tidak melakukan. Itu yang pertama. Ini penting. Dosa harus ditemplat. Tidak ada manusia dalam 1 minggu itu yang tanpa berbuat dosa. Dosa pikiran, dosa perkataan, dosa perbuatan atau tindakan. Kemudian ayat yang ke-9 dikatakan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudaraku, versi yang kedua, ahli Taurat dan orang Farisi itu bicara tentang apa? Mereka adalah Kristen-Kristen yang tanpa pertobatan. Ini bahaya, saudara. Pertama, tidak menjadi pelaku firman. Kedua, tidak hidup di dalam pertobatan. Sebab itu ayat 8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sudah tidak menjadi pelaku firman, karena keturunan. Abraham itu berbicara tentang keturunan nenek moyang mereka itu orang percaya, tapi mereka orang munafik, tidak menjadi pelaku firman, tidak hidup di dalam pertobatan. Ayat 10 bilang apa? Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Ingat, kalau kita tidak menjadi pelaku firman, kalau kita tidak hidup dalam pertobatan, kerajaan Allah bukan bagian kita. Sebab pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti, bukan akan, hati-hati, pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Ada penghukuman, saudara. Jadi menjadi orang percaya, mari kita menjadi pelaku firman, hidup di dalam pertobatan, dan kita akan terima pahala dari Tuhan. Puji Tuhan. Moga kiranya renungan ini memotivasi kita, mengintrospeksi kembali diri kita, mengevaluasi maksud saya, supaya kita hidup berkenan kepada Allah. Dan sebagai hamba Tuhan harus berani melemplak dosa. Puji Tuhan. Untuk mengakhiri renungan ini, kita nyanyi dulu satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyi dulu, saudara, mengakhiri firman Tuhan pagi yang indah ini.
dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah memberkati firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara yang kekasih, mari di hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan, utusan-utusan Tuhan, kita harus berani hidup benar di hadapan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan harus berani menolak dosa. Tidak boleh dosa dibiarkan hidup di tengah-tengah jemaat. Yang kedua, kita harus hidup di dalam pertobatan. Apa artinya hidup ini kalau kita tidak hidup di dalam pertobatan? Amin, saudaraku. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, syukur dan kemuliaan kami sampaikan, kami berikan hanya bagimu oleh sebab Engkau baik. Kami boleh kembali dimotivasi, didorong, digerakkan oleh Roh Kudus, memberikan kami semangat baru, biar kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, bahkan akan memampukan kami di sepanjang hari ini dalam kami menjalani profesi kami yang berbeda-beda, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain di sepanjang hari ini. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita jumpa lagi besok pagi di waktu yang sama. Shalom.